Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahil aliyil karim al-malikil fatahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Abul Qasim wa Abu Ibrahim. Syahadatan afusu biha fid darin naim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ذوي الأعمال الكريمة والأسلوب الحكيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ننجو بهما من عذاب الجحيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء صدق الله صدق Rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah terlebih dahulu sama-sama senantiasa selalu saja kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Pandai bersyukur, rezeki akan terbuka. Tidak pandai mensyukuri nikmat, maka azab Allah akan pedih. Tidak mensyukuri nikmat, maka pintu rezeki akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disenangi, orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang dekat kepada Allah dan pandai bersyukur kepadanya, sehingga Allah menurunkan rahmat kepada dirinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan penghulu alam, baginda Rasul, seorang nabi yang menjadi besar karena selalu dekat kepada yang maha besar. Berulang kali khatib selalu saja mengatakan berulang kali, aneh kalau ada manusia kepengen besar tapi enggak pernah dekat kepada yang maha besar. Bagaimana Allah akan besarkan dia? Sepandai-pandainya manusia, sepinter-pinternya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, kalau dia jauh dari Allah, kepintarannya, kepandaiannya, keahliannya, Allah akan tutup. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, dekati yang maha besar. Usaha kita akan dibikin besar oleh Allah, karir kita akan dibikin besar oleh Allah, bisnis kita akan dibikin besar oleh Allah. Dan kalau kita ingin menjadi mulia, dekati yang maha mulia. Maka junjungan kita paduka yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi besar karena dekat kepada yang maha besar, menjadi mulia karena dekat kepada yang maha mulia, maka dijaga kebesarannya oleh Allah, dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, juga Al-Fakir mengajak kepada seluruh hadirin untuk selalu senantiasa berusaha, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, tidak lemas, tidak loyo, tidak ngantuk, tidak tidur, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali khatib juga selalu mengatakan, berulang kali, orang kalau imannya bagus, takwanya bagus, maka suatu saat rezekinya juga akan dibikin bagus oleh Allah. Kalau ada orang yang beriman berhadapan dengan kesulitan hidup,
itu namanya ujian. Tapi kalau dia terus meningkatkan kualitas imannya, maka kualitas rezekinya akan dibikin bagus oleh Allah. Imannya naik, maka rezekinya pasti akan bertambah. Imannya menurun, maka rezekinya pasti akan berkurang. Dan ciri orang yang imannya naik adalah orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu imannya naik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, singkat saja Al-Fakir ingin membicarakan tentang masalah penyakit yang melanda bumi kita. Allah itu adalah Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah, dekati Allah. Di saat kita mendapatkan musibah, dekati Allah. Di balik musibah ada hikmah, kesenangan, kebahagiaan. Di saat kita sakit, dekati Allah. Maka Allah akan memberikan kesembuhan. Dulu itu ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang mendapat gelar Kalimullah. Nabi yang bisa bicara langsung kepada Allah. Waktu itu Nabi Musa sedang sakit perut. Nabi Musa sedang sakit perut. Karena sakit perut, Nabi Musa tidak tahan menahan sakitnya. Nabi Musa menghadap kepada Allah. Nabi Musa berkata kepada Allah, Tuhan, saya sakit perut. Beri saya petunjuk, beri saya obat. Nabi Musa datang dulu ke Allah. Bukan mencari obatnya, tapi datang dulu ke Allah. Kadang-kadang kita kalau lagi ditimpa sakit langsung mencari dokter. Kadang-kadang kita kalau ditimpa sakit langsung mencari obat. Lalu kita lupa kepada Allah. Tuhan, saya sakit perut. Kata Allah, ya Musa, ambillah tanaman rumput itu, lalu kamu makan. Diambil oleh Nabi Musa, dimakan tanaman rumput itu, sakit perutnya Nabi Musa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari berikutnya, Nabi Musa alaihi salam terkena lagi penyakit yang sama, yaitu sakit perut. Pada saat itu Nabi Musa berpikir, saya bisa sembuh karena makan tanaman rumput. Langsung dicari tanaman rumput, dimakan oleh Nabi Musa. Sakit perutnya bukan sembuh, malah bertambah sakit. Padahal obatnya sama. Tapi sakit perutnya tidak bisa disembuhkan dengan obat yang sama. Nabi Musa heran, Nabi Musa bingung. Lalu Nabi Musa menghadap kepada Allah. Tuhan, dulu saya sakit perut, makan obat tanaman rumput saya sembuh. Tapi sekarang yang kedua kali saya sakit perut, saya minum obat yang sama, rumput yang sama, tapi sakit perut saya bertambah parah. Apa jawab Allah? Musa, dulu pertama kali kamu sakit, kamu lebih dulu mencari aku, bukan obat yang kamu cari. Karena kamu mencari aku, kamu minta petunjuk kepada aku, kamu berdoa kepada aku beritahu petunjukku. Tanaman rumput, dan itu bisa menyembuhkan atas izinku. Lalu yang kedua, hei Musa, di saat engkau berhadapan dengan sakit yang sama, engkau tidak mencari aku, engkau mencari obat. Obat hanya bisa mengobati, tapi aku yang menyembuhkan penyakit. Obat perantara, dokter cuman ngobatin. Yang memiliki kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya sakit, ingin datang ke dokter, ya Allah, saya ingin datang ke dokter, sembuhkan penyakit saya. Sebut dulu nama Allah. Ya Allah, saya ingin minum obat, sembuhkan penyakit saya. Sebut dulu nama Allah.
Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, tidakkah engkau tahu bahwa dunia ini beserta seluruh isinya adalah racun yang mematikan. Sementara penawarnya adalah dengan menyebut namaku, dengan menyebut nama Allah." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka kesimpulan dalam khutbah Jumat ini, kalau kita ingin sembuh dari penyakit, jangan jauh-jauh dari Allah. Dekati Allah, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Saya ulangi lagi, bahwa obat hanya sebagai perantara. Dokter hanya bisa mengobati, tapi kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan atas sakit yang diderita oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, dan mudah-mudahan bencana, musibah, penyakit di negeri ini lekas diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Indonesia kembali menjadi aman, tentram, damai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda. Allahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi tanjiran qaryatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatur rasulika ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kulli syai', hadza haluna ya Allah la ya fa'ali. Allahumma adfa'ana al-ghala wal bala wal qarana wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyuf al-mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma tuharram minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina Palestina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.